Tas keren ini di Hermes Boutique akan berharga $38.000 Amerika. Tetapi berapa biaya real yang dikeluarkan pabrik tas-tas mewah di dunia yang dibuat di Cina? Cina memproduksi 80% tas Yoda. Para perajin kami perlu menjalani pelatihan selama 4 tahun untuk dapat membuat tas Kelly. Inilah yang baru saja Anda lihat. Hermes tidak hanya menjual tas. Mereka menjalankan permainan jiwa terhebat dan mereka sangat ahli dalam hal itu. Hermes, merek yang terkenal dengan tas tangannya yang mahal, kini menghadapi skandal besar. Selama bertahun-tahun, mereka menjual impian kemewahan Prancis buatan tangan yang eksklusif. Namun kini citra yang dibuat dengan cermat itu mulai hancur. Dan bukan pelanggan atau kritikus yang menyebabkan masalah. Itulah pabrik yang diandalkan Hermes untuk membangun kerajaan miliaran bonekanya. Yang membuat cerita ini lebih mengejutkan adalah pabrik tersebut tidak membuat barang palsu yang murah. Mereka membuat hal yang nyata. Birkens dan Kelly's Hermes yang sama dijual seharga $20.000 ke atas. Kini para produsen ini mulai bersuara, mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di balik label-label buatan Prancis tersebut. Dan apa yang mereka ungkap bukanlah kisah yang ingin Hermes sampaikan ke seluruh dunia. Selama puluhan tahun, Hermes menciptakan citra pengerjaan yang lambat dan cermat yang dilakukan oleh perajin Prancis yang terampil di bengkel yang damai. Anda hampir bisa melihatnya. Seorang perajin berpakaian jas putih menjahit kulit di bawah cahaya lembut, menciptakan mahakarya jahitan demi jahitan. Fantasi itu membantu membenarkan label harga tinggi yang dipatok pada setiap tas. Namun proses sesungguhnya sangat berbeda. Menurut orang dalam dan video yang bocor, hingga 80% tas Hermes dibuat di Cina. Dari pemotongan kulit hingga penjahitan dan perakitan, sebagian besar pekerjaan dilakukan di luar negeri. Tas tersebut baru dikirim ke Prancis setelah hampir selesai dibuat, di mana beberapa detail kecil seperti kancing atau stempel ditambahkan, sehingga Hermes dapat secara sah memberi label buatan Prancis. Ketika pekerja pabrik mulai mengunggah TikTok yang memperlihatkan proses produksi sebenarnya, Hermes segera berusaha menutupinya. Jadi, telah mengeluarkan tanggapan ke Cina dan mereka punya seperti video di sebuah pabrik yang memperlihatkan orang-orang, mencoba memperlihatkan bahwa mereka sebenarnya yang membuat tas di sebuah pabrik di suatu tempat di Prancis. Namun pada titik ini, saya tidak tahu apakah hal itu merugikan atau malah membantu karena hal itu memberikan kendali kerusakan kepada para aktor bayaran melalui penipuan. Mereka merilis video yang memperlihatkan para pekerja di Prancis menjahit kulit dengan tangan, mencoba melestarikan citra lama merek tersebut. Tetapi saat itu, internet telah melihat kebenaran dan kerusakan telah terjadi. Yang menambah momentum itu adalah Tanner Leaterstein, seorang pakar kulit yang membangun pengikut dengan melakukan apa yang paling ditakuti oleh merek-merek mewah, yakni membedah tas desainer di depan kamera. Pendekatan Tanner yang lugas menyingkapkan apa yang sebenarnya dijual perusahaan-perusahaan ini. Dan itu bukan apa yang diharapkan orang-orang. Saat Tanner membedah Birkin asli, hasilnya menakjubkan. Kulitnya tidak jauh lebih bagus daripada yang bisa Anda temukan pada tiruan kelas atas seharga $100. Dan yang lebih mengejutkan lagi, biaya produksi sebenarnya untuk membuat Birkin adalah sekitar $600. Peluncuran barang mewah, bukan $14.000, bukan $38.000, hanya $600. Dengan bahan kulit premium dan perangkat keras logam yang disertakan, Tanner menghabiskan lebih dari $100.000 untuk membeli tas mewah dan menganalisisnya. Saya telah menghabiskan lebih dari $100.000 uang saya sendiri untuk membedah tas-tas mewah, memotongnya, menganalisis setiap jahitan, setiap lapisan. Mengapa? Karena saya harus tahu apa yang membuat tas-tas itu begitu mahal. Apa yang ditemukannya berulang kali adalah sederhana. Orang tidak membayar untuk bahan yang lebih baik atau keahlian pengerjaan. Mereka membayar untuk sebuah cerita merek, sebuah fantasi yang dibangun dengan hati-hati dari waktu ke waktu. Saat video viral menyebar dan lebih banyak bukti terungkap, Hermes bisa saja mengakui kebenarannya. Mereka bisa saja menjelaskan, meminta maaf, atau menawarkan transparansi. Sebaliknya, mereka memilih tuntutan hukum. Hermes mengajukan tindakan hukum terhadap beberapa pabrik di Cina, menuduh mereka melakukan pencemaran nama baik dan pencurian kekayaan intelektual. Namun ironinya sungguh berat. Inilah pabrik-pabrik yang dikontrak Hermes untuk membuat produk mereka selama bertahun-tahun.
Kalau ditelusuri lebih jauh, perhitungannya tidak masuk akal. Hermes menghasilkan 15,22 miliar dolar pada tahun 2024 saja. Jika setiap Birkin benar-benar membutuhkan 2 hari penuh pembuatan dengan tangan yang cermat, bagaimana mereka dapat memenuhi permintaan global? Angkanya tidak masuk akal, dan pelanggan akhirnya menyadarinya. Hermes bukan satu-satunya merek mewah yang terjebak dalam ilusi semacam ini. Chanel, Prada, dan Louis Vuitton juga pernah terbongkar melakukan alih daya produksi ke Cina sembari menyelesaikan barang di Eropa hanya untuk mengklaim label bergengsi. Ini adalah permainan yang telah dimainkan industri selama puluhan tahun. Permainan yang sebagian besar pembeli tidak pernah menyadari bahwa mereka menjadi bagian darinya. Di balik layar, pabrik seperti Satan Handbag di Provinsi Guangdong, Cina, diam-diam telah membentuk dunia kemewahan modern. Mereka telah menghususkan diri dalam barang-barang kulit selama lebih dari 50 tahun dan saat ini memproduksi sekitar 80% tas tangan mewah di dunia. Siapakah pemasok Cina di balik produk tersebut? Berbasis di San Handbag di kota Kungan, Provinsi Guangdong. Ini adalah pabrik yang menghususkan diri dalam tas tangan selama 54 tahun dan memproduksi 80% tas mewah dunia. Kerajinannya sudah ada, bahannya sudah ada. Satu-satunya perbedaan sebenarnya adalah label yang dijahit di ujung dan harganya. Sekarang setelah orang-orang mengetahui kebenarannya, pasar penjualan kembali mulai merasakan panasnya. Platform seperti Real Investier Collective mengalami penurunan penjualan. Pembeli lebih berhati-hati. Para kolektor yang pernah dengan bangga membayar $25.000 untuk sebuah Birkin kini mulai mempertanyakan apakah harga itu sepadan. Tanner juga mengungkap kebenaran yang lebih buruk. Banyak tas yang dijual berbahan kulit anak sapi sebenarnya dilapisi plastik. Bukan hanya tentang tempat pembuatan tas itu tentang apa yang terbuat dari mereka. Dan dalam banyak kasus, pelanggan tidak mendapatkan apa yang mereka kira mereka bayar. Skandal ini bukan hanya pukulan bagi Hermes. Ini adalah peringatan bagi seluruh industri mewah. Selama puluhan tahun, merek mengajarkan kita bahwa buatan Cina berarti kualitas rendah, dan buatan Eropa berarti bergengsi. Namun saat ini, pabrik-pabrik terkemuka di Cina memproduksi barang-barang dari kulit sama bagusnya atau bahkan lebih baik daripada banyak merek Eropa. Bahkan ada pasar yang berkembang untuk tambahan pabrik. Tas yang dibuat dengan bahan yang sama oleh pekerja yang sama, tetapi tanpa logo. Tampilannya, rasanya, dan ketahanannya sama bagusnya, tapi harganya jauh lebih murah dibandingkan harga mewahnya. Para selebriti pun turut membantu mewujudkan mimpi itu. Merek memberikan Birkins kepada selebritas seperti Cardi B dan Kylie Jenner, dengan keyakinan bahwa mereka akan mengunggahnya di media sosial. Itu bukan kekaguman yang acak. Itu pemasaran yang terencana. Ciptakan keinginan melalui asosiasi. Para influencer tak jauh ketinggalan. TikTok dan Instagram dibanjiri dengan unboxing mewah. Namun, banyak di antara tas-tas tersebut yang merupakan hadiah atau bagian dari kesepakatan sponsor. Para kreator ini tidak membayar tas tersebut. Mereka menjual fantasi kepada orang lain. Bahkan membeli Birkin bukanlah hal yang mudah. Hermes membuat Anda menghabiskan ribuan untuk syal, ikat pinggang, dan aksesori lainnya bahkan sebelum Anda ditawari kesempatan untuk membeli tas. Anda tahu, Anda masuk ke Heras dan berkata, "Saya ingin membeli salah satunya." Tahukah kamu apa yang mereka katakan kepadamu? Tidak, kami tidak memilikinya. Pertama-tama, Anda harus menjadi pelanggan Hermes. Anda harus menunjukkan bahwa Anda menyukai merek tersebut, dan kemudian Anda hanya dapat membeli satu per tahun. Jadi, untuk membeli tas seharga $10.000, Anda harus mengeluarkan uang sebesar $15 hingga $20.000 terlebih dahulu. Kemudian mereka mungkin mempertimbangkan untuk memesankan pesanan untuk Anda. Bukan warna pilihan Anda, bukan ukuran pilihan Anda, dan mereka akan menghubungi Anda ketika tasnya sudah ada di sini. Dan Anda masuk ke ruangan gelap yang kecil dan pribadi, dan mereka menyajikan 2 kotak di hadapan Anda, dan Anda seperti, "Apa warna yang saya dapatkan? Saya bahkan tidak tahu." Dan mereka membuka kotak-kotak itu dan warnanya bukan yang Anda inginkan. Tetapi Anda melihatnya. Saya tidak tahu kapan saya akan mendapat kesempatan lagi. Dan mereka bertanya yang mana yang Anda inginkan. Dan kamu berkata, "Aku benci warna putih, tapi aku pilih yang itu." Dan kemudian mereka berkata,
Selamat. Itu bukan loyalitas pelanggan. Ini adalah strategi untuk menciptakan kelangkaan buatan dan memperdalam ilusi. Saat ini, bahkan pasar barang bekas, yang pernah dilihat sebagai tambang emas investasi, tengah runtuh. Harga Birkin sedang turun. Pembeli sedang bertanya-tanya. Para kolektor khawatir karena jika keajaibannya memudar, maka nilainya pun ikut memudar. Dan bukan hanya pelanggan tak dikenal yang menghadapi kebenaran. Bahkan selebriti pun ikut tertangkap. Kendall Jenner terlihat membawa tas pinggang Louis Vuitton palsu. Dan tak seorang pun benar-benar peduli karena saat ini kemewahan bukan lagi tentang keaslian. Ini tentang penampilan. Pada akhirnya, merek menang, selebritas menang, influencer menang, dan pembeli tetap. Mereka membayar ribuan untuk mengejar mimpi yang tidak pernah benar-benar nyata. Masalahnya sekarang bukan hanya berjuang melawan berita utama yang buruk. Mereka berjuang untuk menyelamatkan mitos yang membangun kerajaan mereka. Karena kemewahan dulunya adalah tentang misteri, tentang apa yang tidak Anda ketahui. Sekarang saatnya eksposur, apa yang akhirnya Anda lihat. Dan sekali Anda telah melihat kebenaran, mustahil untuk kembali. Sekarang setelah Anda tahu, apakah Anda masih akan membayar $20.000 untuk sebuah fantasi buatan Prancis? Atau sudah waktunya untuk mulai melihat kemewahan sebagaimana adanya?